Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya, mari kita bersama membaca doa belajar. Ambil sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu lillahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Oke, sebelumnya ibu absen dulu ya. Yang ibu panggil bilang hadir. Kesya Hayatul Bancin, Nur Sahidaya Limbong, Oktaviana Manik, Mirja Banurea, ya, Arfadila Solin, Ahmad Dihan Angkat, Sahrul Mirja Padang, Hairil Anwar Padang, ya, Ninta Angkat, Melody Simamora, Rizky Padang, Nur Hafizah Banurea, Sahlan Angkat, Muhammad Salim Angkat, Abi Cahya Angkat, Adinda Angkat, Wahyu Al-Maghribi, Deva Kepriani, Jia, Kia. Iya, hari ini semua anak-anak ibu hadir semuanya ya. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu. Judulnya adalah beriman kepada kita Allah. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu mau bertanya. Hari ini kan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa rukun iman? Yang pertama, rukun iman yang pertama adalah iman kepada. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir, iman kepada dan qadar. Nah, berarti hari ini kita belajar rukun iman yang keberapa, anakku? Yang ketiga. Bagus. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sih nama kitab suci agama Islam? Apa kitab suci kita? Al-Quran. Tahu nggak selain Al-Quran ada kitab-kitab yang lain yang diturunkan Allah? Ada berapa? Bagus, ada 4. Ada yang tahu namanya nggak? Oke, sebutkan dulu. Yang pertama, kedua, yang ketiga, nah, terus yang keempat adalah bagus. Ternyata anak ibu udah banyak tahunya ya kan? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah dengan benar. Peserta didik mampu menunjukkan sikap gotong royong dan saling menghargai sebagai implementasi pemahaman iman kepada kitab-kitab Allah dengan baik. Peserta didik mampu menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Peserta didik mampu mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Terakhir, peserta didik mampu menyimpulkan iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Nah,
Ini ada video pembelajaran yang harus kita simak dengan baik. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pagi ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan akan melanjutkan pelajaran kita yang lalu. Baik anak-anak ibu semua, hari ini pembelajaran kita yaitu ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan wahyunya dalam bentuk kitab kepada para nabi dan rasul. Kitab-kitab ini berisi petunjuk hidup dan hukum-hukum yang dirancang agar umat manusia bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Kitab-kitab tersebut berisi ajaran yang secara umum yang membantu manusia lebih dekat kepada Allah dan hidup dengan lebih baik. Nah, dalam agama Islam ada beberapa kitab yang wajib dipercaya keberadaannya, yaitu antara lain yang pertama Al-Quran, kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman utama bagi kita umat Islam. Yang kedua adalah Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, berisi hukum-hukum dan petunjuk hidup. Kemudian yang ketiga, Zabur, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi pujian dan syair-syair keagamaan. Kemudian kitab Injil, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, berisi ajaran dan petunjuk bagi umat pada masa itu. Tentunya semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya mengajarkan kebaikan dan supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil atau dasar hukum tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, anak-anak ibu semua, mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu untuk menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi petunjuk hidup umat manusia, dan sebagai pedoman dalam berbuat baik dan beribadah. Jadi, walaupun kita mempercayai kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup kita juga diharapkan untuk beriman bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab lain sebelum Al-Quran. Kemudian kitab-kitab tersebut adalah sebagai pedoman hidup pada masa itu. Demikian penjelasan materi yang Ibu sampaikan. Semoga anak-anak Ibu semua bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dengar tadi materinya kan aku? Nah, jadi Ibu jelaskan sedikit. Hari ini kita beriman tentang kitab-kitab. Ini termasuk rukun iman yang keberapa tadi? 3. Yang ketiga. Bagus. Nah, yang pertama itu kita bahas adalah maknanya. Artinya, apa sih arti beriman? Artinya adalah percaya. Percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab selain Al-Quran. Sebelumnya sudah diturunkan. Jadi jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah ada 4. Nah, yang 4 itu harus kita percaya
mempercayai bahwa Allah menurunkan itu untuk umat manusia. Ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya bagus. Nah, kemudian Nabi Daud menyampaikan ajaran tentang kitab Zabur kepada para umatnya. Nah, setelah selesai masa Nabi Daud, kemudian Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Sama seperti tadi, Nabi Musa menyampaikan kepada para umatnya. Kemudian kitab yang ketiga yaitu kitab Injil disampaikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Sama juga dengan Nabi yang sebelumnya, bahwa kitab tersebut harus diajarkan kepada para umatnya. Nah, yang terakhir adalah Al-Quran. Inilah kitab kita yang sekarang. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kenapa sih Allah menurunkan 4 kitab bertahap pula? Jadi Allah menurunkan Al-Quran pada saat yang terakhir. Ini tujuannya adalah untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi anak-anak ibu semua, anak-anak ibu, kitab itu diturunkan Allah untuk menjadi pedoman hidup manusia. Di kitab itu sudah diajarkan tentang keesaan Allah. Itu dia ya. Kemudian di kitab itu mengajarkan hal-hal yang baik. Makanya kalau sudah berpedoman hidupnya dengan kitab, maka hidupnya akan terarah. Tidak lagi mau berbuat yang jahat, yang tidak baik. Ya kan aku? Paham? Pahami. Bagus. Oke, sebelum ibu kasih tugasnya, sekarang ayo berdiri dulu semuanya. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi, disampaikan pada umatnya. Zabur ke Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi, disampaikan pada umatnya. Zabur ke Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Tepuk hebat. Oke, silakan duduk. Jadi, Ibu mau tanya, siapa nanti yang jawab? Ibu kasih nilainya ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Injil diturunkan kepada Nabi Bagus. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Iya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Apa sih tujuan kitab diturunkan Allah? Untuk pedoman hidup. Iya. Video yang kita tonton sudah ibu jelaskan panjang lebar materi kita hari ini. Apa semua sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang kalau sudah paham, ibu akan membagi kelompok seperti yang sudah kita aturkan tadi. Tadi yang sana kelompok alif, ini kelompok ba, yang sini kelompok ta, yang sana kelompok sa. Iya. Coba lihat layar dulu. Ada tugas di sana kan? Iya. Kemudian ada tugas ini. Tugasnya berkelompok. Ini dia. Ada cerita. Siapa boleh baca ceritanya? Yang kuat suaranya. Siapa bisa baca? Ya, baca dulu. Biar situ aja berdiri.
menghormati Injil, Zabur, dan Taurat. Rani belajar bahwa selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitabnya yang lain seperti Injil, Zabur, dan Taurat. Suatu hari Rani bertemu dengan teman sekelasnya yang meluk agama Kristen dan Injil. Rani merasa bingung apakah ia boleh mengerti Injil karena ia hanya mengimani Al-Quran. Terima kasih ya. Ibu bacakan sekali lagi, ada satu cerita ini. Menghormati Injil, Zabur, dan Taurat. Itu judul ceritanya. Sementara kita kan sudah mengimani Al-Quran sebagai kitab suci kita kan. Nah, bagaimana dengan kitab yang lain? Nah, ada ceritanya ini. Rani belajar sama seperti kita kan, sudah belajar kan? Nah, sini Rani belajar bahwa selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitabnya yang lain. Seperti, ayah sebutkan, Zabur dan Taurat. Kemudian suatu hari Rani bertemu dengan teman sekelasnya yang memeluk agama Kristen dan sedang memegang Injil. Nah, pertanyaannya ada di situ nih. Rani merasa bingung apakah ia boleh memegang Injil karena ia hanya mengimani Al-Quran. Menurut kamu boleh nggak? Nanti dituliskan di kertas kelompoknya ya, kertas kerja kelompoknya nanti ibu bagi. Dijawab. Gimana sih? Ini ada pertanyaannya nih. Yang pertama yang harus kalian jawab pada diskusi kelompok kalian, yang pertama adalah apa yang harus dilakukan Rani dalam menghormati kitab Injil dan Taurat meskipun ia beriman kepada Al-Quran? Ngerti maksud pertanyaannya? Nah, maksudnya adalah ibu jelaskan ya, biar bisa nanti dijawab di tugas kelompoknya. Maksudnya, apa yang harus dilakukan Rani? Rani kan Muslim kayak kita. Kitabnya adalah Al-Quran, ya kan? Nah, apa yang harus dilakukan Rani? Tandanya dia menghormati kitab lain seperti Injil, Taurat, atau Zabur. Khususnya Injil lah, karena dia bertemu dengan kawannya yang Kristen kan, yang sedang memegang Injil. Nah, apa yang harus dilakukan Rani? Tandanya dia menghormati kitab lain. Itu nomor 1 ya kan. Nah, nomor 2, mengapa kita umat Islam harus menghormati kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran? Tadi udah ibu jelaskan kenapa. Mengapa kita harus menghormati kitab lain sementara kitab kita sendiri adalah yang sekarang kitab Al-Quran. Nah, yang terakhir, bagaimana cara kita menunjukkan rasa hormat kepada agama lain dan kitab-kitab mereka? Contohnya Mirja, balikan topinya. Contohnya seperti sekarang di sekolah kita kan ada agama lain kan, Kristen, Katolik, itu yang ada. Nah, bagaimana cara kita menghormati agama lain dan kitab lain? Itulah pertanyaan yang harus kamu bahas di kelompoknya. Boleh ya? Jadi kerjasama nanti siapa yang nulis, kerjasama kasih masukan. Oh, jawabannya yang ini ditulis. Boleh ya? Siap? Siap semuanya? Ada yang mau ditanya? Enggak ya? Oke, silahkan bekerja dari sekarang.
Ya, sudah siap dikerjakan? Oke, sudah. Nah, sekarang waktunya untuk menjelaskan atau mempresentasikan atau menampilkan atau membacakan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok alif. Untuk kelompok alif berdiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok alif akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Rani harus tetap menghormati Injil, Zabur, Taurat karena itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah untuk umat sebelumnya. 2. Karena kitab-kitab itu juga dan Allah untuk umat manusia sesuai masanya. 3.
dengan kita menghina atau mengejek agama dan kitab lain. Oke, tepuk hebat. Ya, tadi kelompok alif bilang yang pertama tadi apa yang harus dilakukan Rani, ya kan, untuk menghormati agama dan kitab lain. Jadi jawaban mereka, Rani harus tetap menghormati Injil, Zabur, Taurat, karena kitab yang diturunkan oleh Allah untuk umat sebelumnya, ya kan, tetap kita hormati kan. Kemudian yang kedua, karena kitab-kitab itu juga dari Allah untuk umat manusia sesuai masanya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya menunjukkan menghormati agama dan kitab orang lain? Jawaban kelompok alif adalah dengan tidak menghina atau mengejek agama dan kitab lain. Ayo kita beri dulu aplaus untuk kelompok alif. Tepuk tangan untuk kelompok alif. Sekarang giliran kelompok ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ba. Rani tidak perlu menghargai Injil, tetapi dia tetap harus menghargai Injil dan temannya. 2. Karena Allah Al-Quran mengajarkan kita untuk menghormati kitab-kitab lain yang sudah diturunkan Allah. 3. Saling menghargai antara umat beragama. Ibu bacakan sekali lagi ya, nggak bisa dibacanya tulisan temannya kan. Tadi apa yang harus dilakukan Rani? Mereka menjawab, kelompok ba menjawab, Rani tidak perlu memegang Injil, tetapi dia tetap harus menghargai Injil dan temannya, ya kan. Kawannya si Rani tadi agama apa tadi dibilang? Iya, lagi megang kitab apa? Si kawannya si Rani megang kitab apa tadi? Injil. Jadi kita nggak perlu memegang, ya kan, hanya saja kita harus menghormati. Kemudian yang kedua, mengapa kita sebagai umat Islam harus menghormati kitab lain? Jawaban kelompok ba bagus juga, karena Al-Quran mengajarkan kita untuk menghormati kitab-kitab lain yang sudah diturunkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, saling menghargai antar umat beragama. Bagus ya jawaban kelompok ba. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok ba. Sekarang ibu mau dengar dari kelompok ta. Silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ta akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Rani bisa menghormati Injil, Zabur, dan Taurat dengan cara menghormati orang yang mempercayainya. 2. Karena kitab-kitab tersebut adalah bagian dari sejarah agama-agama sebelumnya. 3. Dengan cara tidak berkata buruk tentang ajaran mereka. Ya, kelompok ta juga jawabannya bagus. Rani bisa menghormati Injil, Zabur, Taurat dengan cara menghormati orang yang mempercayainya. Kawannya tadi agama apa? Kristen, ya kan? Jadi apapun agamanya, apapun kitabnya, kita harus menghormati. Kemudian karena kitab-kitab tersebut adalah bagian dari sejarah agama sebelumnya, betul. Kemudian yang terakhir, dengan cara tidak berkata buruk tentang ajaran agama lain. Ayo kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ta. Oke, silakan dulu nak. Sekarang untuk kelompok sta. Siapa yang mau bicara ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SA akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Tidak merendahkan ajaran agama maupun kitab lain. 2. Menghormati kitab lain, membantu kita untuk lebih rukun dan saling menghormati. 3. Dengan menjaga sikap baik dan tidak menyinggung perasaan teman yang berbeda agama. Ya, bagus. Untuk kelompok SA tadi jawabannya tidak merendahkan ajaran agama maupun kitab lain. Kemudian menghormati agama lain itu akan membantu kita hidup saling rukun. Kalau kita tidak mengejek agama lain kan hidupnya rukun kan, nggak berantem ya kan? Coba aja ejek agama lain. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau kita mengejek agama lain? Berantem. Terus berantem berkelahi sama ya nak ya. Nah, sudah semua ibu dengar dari hasil kelompok alif, ba, ta, dan sa. Bagus semua jawabannya. Tandanya anak ibu sudah paham. Kita hanya meluruskan sedikit. Jika kita menghormati agama lain, kitab lain akan membantu kita untuk hidup rukun di lingkungan kita ya kan. Kemudian jangan mengejek dan menghina agama lain, kitab lain juga kita harus menghormati. Nah, sudah ada Allah perintahkan dalam Quran surah apa tadi itu? Bunyinya apa? Artinya Allah menurunkan 4 kitab, 3 kitab sebelum Al-Quran, dan kita wajib mengapai? Menghormati. Bagus. Oke. Sudah tadi kita mengerjakan tugas, sudah paham materinya. Sekarang ibu mau bertanya nih. Kita sebelum tutup pelajaran kita, ibu mau bertanya nih. Apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang Allah. Yang kedua, apa yang kamu rasakan saat belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah? Senang. Terus? Menyenangkan. Kamu? Otak jadi pintar. Otak jadi pintar. Yang lain? Menjadi senang. Kamu? Gembira. Kamu? Menjadi pintar. Menjadi pintar. Kamu? Menjadi semangat. Menjadi semangat. Yang di sana belum tadi kan? Agar selamat. Agar pintar. Pintar. Kamu? Allah Subhanahu wa taala akan senang. Senang apa? Tadi kan udah. Lagi. Ini belum. Agar cerdas. Cerdas. Kamu? Namanya? Biar makin Pintar. Biar bahagia. bahagia. Oke, ibu tanya dulu kalian. Hari ini kalian senang gak belajarnya? Oke, senang. Terus yang ketiga, mengapa kita perlu beriman kepada kitab-kitab Allah? Mengapa? Untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang terakhir, ada ini tuliskan pelajaran penting yang kamu dapatkan terkait materi hari ini. Ditulis dulu di bukunya. Apa kira-kira pelajaran yang penting yang kamu dapat hari ini? Ayo, silakan ditulis di bukunya. Apa kira-kira pelajaran penting yang kamu dapatkan hari ini? Kelompok alif. Ya, ditulis dulu pelajaran apa yang kamu dapat. Itu masing-masing ya, bukan kelompok. Pertanyaan ibu, didengarkan pertanyaannya. Apa pelajaran penting yang kamu dapatkan hari ini? Itu saja. Berarti itu bisa saja siapa namanya? Fadilah. Hari ini pelajaran pentingnya yang ku dapat, ternyata kitab suci yang diturunkan Allah bukan hanya Al-Quran, ada Zabur, ada Injil, ada Taurat, gitu. Contohnya, ya, yang nomor 4, soal nomor 4 itu ditulis
belajar tentang kitab-kitab Allah. Apa yang pelajaran yang penting yang kamu dapat? Tuliskan 2 baris di bukumu. 2 baris saja, ayo. Oke, sudah Ibu lihat di tulisannya bagus. Ternyata sudah paham. Oke. Nah, semuanya posisi siap. Pelajaran kita hari ini kita sudahi dengan sebuah kesimpulan bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan Allah berjumlah berapa? Semua menjawab. Ada berapa kitab Allah yang diturunkan? Kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Oke, tugasnya di rumah dikerjakan di rumah halaman 45 ya. Dikerjakan minggu depan Ibu tagih. Kemudian dikumpulkan bukunya dulu ke dalam tas. Kumpulkan bukunya ke dalam tas biar kita tutup pelajaran hari ini. Yang tertib. Yang tertib. Sudah? Dan kalau udah duduk semuanya, duduk. Kita tutup pelajaran kita dengan membacakan surah Al-Fatihah. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, nanti di jalan hati-hati. PR-nya minggu depan Ibu kumpul ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi